3000. ISO 3000 diterbitkan pada tanggal 13 November tahun 2009 dan memberikan standar tentang penerapan manajemen risiko. Tujuan ISO 3000 adalah untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk setiap perusahaan publik, swasta, atau komunitas, asosiasi, kelompok, atau individu. Dengan demikian, maka ruang lingkup ISO 3000 tidak hanya dikembangkan untuk kelompok industri tertentu, melainkan untuk memberikan struktur praktik terbaik dan panduan untuk semua operasi yang berkaitan dengan manajemen risiko. ISO 3000 memulai proses untuk revisi pertamanya pada Mei tahun 2015. Menerapkan ISO 3000 dapat membantu organisasi meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan, meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman, serta secara efektif mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan risiko. Standar ISO 3000 dapat digunakan oleh organisasi apapun terlepas dari ukuran, aktivitas, atau sektornya. ISO 3000 memberikan panduan untuk program audit internal atau eksternal. Organisasi yang menggunakannya dapat membanding mereka dengan tolak ukur yang diakui dengan internasional, memberikan prinsip yang kuat untuk manajemen dan tata kelola perusahaan yang efektif. Yang kedua, ada analisis dari 3 artikel. Dari artikel pertama membahas risiko dan kerugian yang terjadi dalam kegiatan operasional CPX. CPX merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penggergajian kayu di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan pengembangan dunia usaha, perusahaan berubah bentuk menjadi persekutuan komanditer. Pada tahun 2010, bahan baku yang digunakan untuk proses produksi adalah kayu mahoni, pinus, dan segon. Selama ini, CPX tidak memiliki metode maupun karyawan yang khusus bertugas untuk mengelola risiko. Di bawah ini juga ada penanganan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap beberapa risiko, di antaranya risiko kecelakaan kerja, risiko keterbatasan stok bahan baku, risiko kerusakan mesin produksi, risiko kerusakan bahan jadi, risiko pencemaran lingkungan, dan yang terakhir risiko gagal bayar. Pada artikel pertama ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana prosedur penelitiannya menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang manajemen risiko berbasis ISO 3000. Pada artikel kedua membahas risiko-risiko yang ada pada duta minimarket, terdiri dari risiko keuangan yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi atau melunasi pembayaran hutangnya. Lalu, ada risiko strategis terkait karena semakin banyaknya pesaing yang munculan dan adanya komplain dari konsumen mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak duta minimarket. Dan yang terakhir ada risiko operasional terkait dengan kurangnya pengetahuan karyawan mengenai teknologi. Pada artikel kedua ini menggunakan metode penelitian wawancara. Pada penelitian ini, manajemen risiko dilakukan mengacu pada ISO 3000. Tahapannya dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Lalu pada artikel ketiga lebih membahas ke proses manajemen risiko. Dengan adanya berbagai standar manajemen risiko dan konsensus global manajemen risiko, maka International Standard Organization mulai menyusun sebuah standar manajemen risiko. Setelah melalui proses voting dan revisi dari semua anggota ISO, standar ini diluncurkan sebagai standar internasional. Satu hal yang membedakan ISO 3000 dengan standar manajemen risiko yang lain adalah perspektif ISO 3000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan dengan yang lain. Proses manajemen risiko meliputi 5 kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, pelakuan risiko, dan monitoring, dan yang terakhir ada review. Klarifikasi risiko tersebut dapat dilihat pada peta risiko. Dari total 55 potensi risiko yang berhasil diidentifikasi, terdapat sebanyak 43 potensi risiko atau 78,18% yang masuk dalam zona merah. Terdiri dari bagian keuangan memiliki 9 potensi risiko,
bagian administrasi dan umum memiliki 1 potensi risiko, IKK rantau panjang memiliki 9 potensi risiko, cabang KY XPI memiliki 6 potensi risiko, bagian hubungan pelanggan dan rekening memiliki 4 potensi risiko, bagian perencanaan dan pengawasan memiliki 3 potensi risiko, bagian penggudangan memiliki 1 potensi risiko, produksi memiliki 7 potensi risiko, dan bagian-bagian transmisi dan distribusi memiliki 3 potensi risiko. Pada artikel ketiga ini menggunakan metode kuantitatif, di mana manajemen risiko dilakukan mengacu pada ISO 3000. Tahapannya dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Lalu di sini juga ada pensamaan dari 3 artikel, yaitu sama-sama menjelaskan manajemen risiko yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari artikel pertama yaitu untuk membahasnya menggunakan tabel sehingga mudah untuk dipahami. Lalu kekurangannya tidak dicantumkan solusi untuk kerugian. Nah, kelebihan untuk artikel kedua yaitu duta minimarket dapat menentukan risiko-risiko yang berada pada level high, medium, dan low. Kekurangannya, pemilik tidak memberikan perlakuan atau respon yang kurang tepat bagi risiko yang telah terjadi. Respon yang dilakukan oleh pemilik terdiri dari manajemen risiko dan mengurangi risiko yang ada. Pada artikel ketiga, kelebihannya itu penelitiannya menggunakan metode kuantitatif sehingga akan lebih akurat. Selanjutnya, ada perbandingan dari 3 kasus. Dari kasus pertama, tentang CPX adalah perlu adanya penerapan ke manajemen risiko berbasis ISO 3000. Dan manajemen risiko ini diperlukan CPX untuk mengelola risiko operasional dan memberikan solusi atas risiko tersebut. Selain itu, manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk kasus kedua, berbeda dengan kasus yang pertama, yaitu dengan menggunakan Enterprise Risk Management berbasis ISO 3000 untuk menghadapi segala risikonya. Adapun masalah IMR yang terjadi di duta minimarket yaitu belum diterapkannya sistem manajemen risiko untuk mengatasi segala risiko yang ada dalam perusahaan tersebut, dan duta minimarket masih belum pernah melakukan penilaian risiko yang mungkin muncul dari kegiatan sehari-hari, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti mengenai risiko-risiko yang muncul. Untuk kasus yang ketiga yaitu belum menerapkannya sistem manajemen risiko yang memadai. Hal tersebut tercermin karena hingga saat dilakukan penelitian, PDAM Tirta Melabo belum memiliki dokumen manajemen risiko. Seharusnya setiap perusahaan wajib membangun sistem manajemen risiko yang memadai untuk dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.